Ini nih kesalahan yang tidak sadar kita lakukan dan ini sering terjadi. Nah, ini saya akan menerangkan. Inilah pengalaman pahit saya. Ini sebelum mati ini 2 tahun yang lalu memang sudah menguning. Sebelum menguning itu dia lebat dulu. Ya sebelum menguning tadi dia itu dulunya lebat, hijau subur. Namun setelah itu langsung dia menguning dan tidak bisa tertolong. Mengapa demikian? Nih akan saya perlihatkan ya, mengapa demikian. Dulu saya motong ininya nih. Ini udah tunas baru-baru ini. Dulu saya itu motong ininya, motong pang-pang ini nih. Motong pang-pang ini pakai gergaji. Ini kan pakai gergaji. 1, 2. Kita harapkan bagi para penonton jangan sekali-kali memotong batang yang dekat dengan sambungan. Batang yang dekat sambungan itu memakai gergaji. Akibatnya terjadilah seperti ini. Dan proses kematiannya juga sangat lambat. Sangat lambat tapi pasti. Saya sarankan kepada para penonton yang masih ingin kopinya tetap sehat, jangan sampai ada satu kesalahan itu akan berakibat fatal pada perekonomian kita. Yuk kita lihat contoh yang berikutnya. Supaya jenengan-jenengan tahu ya, ini pakai gergaji. Nih, sampai-sampai dia kurus, kering. Udah saya pupuk, benar ya, udah saya pupuk. Ini sampai setahun 3 kali, 4 kali. Tetapi hasilnya tetap seperti ini. Itu pakai gergaji. Tadinya terlalu dekat matangnya. Terus, nah ini. Ini yang lebih fatal lagi. Ini kematiannya tidak sekaligus. Ini kematiannya tidak sekaligus. Berangsur dia, tahun demi tahun, makin parah, nguning dan mati akhirnya. Tuh, sudah rapuh banget kan. Jika ada yang bertanya kenapa dulu saya pakai gergaji, itu tujuan saya tidak lain dan tidak bukan supaya kelihatannya indah, rapi dan asri gitu ya. Dan ternyata tujuan indah itu sangat salah kalau tidak pada tempatnya ataupun kalau tidak memakai ilmu. Dan kerusakan itu sampai saat ini itu sudah berlarut sekitar 8 tahun. 2 tahun itu belum terlihat, tetapi tahun ketiga setelah pemotongan pakai gergaji, tahun keempat, tahun kelima dan seterusnya sampai saat ini itu tidak tertolong. Bahkan seperti yang Anda lihat, ini semua saya pakai gergaji. Kemungkinan kalau yang masih tertolong ini, yang masih tertolong itu kemungkinan nggak terlalu mepet. Kalau yang terlalu mepet seperti tadi, yang terlalu mepet ini bukan hanya 1, 2, ini kan mepet banget nih. 1, 2, ini mepet. Nah, 1 ini, 2 ini. Itu setelah saya potong masih bertahan selama 3 tahun dan selama 3 tahun itu tidak bisa mengeluarkan tunas. Seperti ini yang saya senderin ini belum sempat saya potong. Maksudnya belum sempat saya potong pakai gergaji karena waktu itu ini masih tunas. Jadi ini udah tubuh sari kan, ini tubuh sari, jadi nunggal dia tubuh sari, dan satunya lagi masih tunas karena itu tubuh sari murni. Jadi nggak saya ganggu karena kembali lagi dari awal dulu saya tujuannya itu jika tubuh sari harus nunggal supaya terlihatnya indah dan rapi. Ternyata tujuan seperti itu salah total ya guys ya. Kembali lagi anjuran dari saya, cara memotong harus hati-hati, mending pakai golok ataupun jika pakai gergaji itu harus ada jarak sekitar 1 jengkal. Nah, ini kematian yang selanjutnya seperti tadi ya. Ini bukan hanya 2, coba kita lihat ya. 1 yang digergaji, yang digergaji. 2, 3. Jika kalian perhatikan, ini semuanya sangat mepet. Jaraknya cuma paling tinggi cuma 1 jari. Itulah kesalahannya. Jarak mepet. Ya kan? 1 saja sudah parah, 2 sudah sekarat, 3 tidak tertolong. Itulah guys.
Jadi semuanya ini, kebun saya ini mayoritas dulunya yang kopi-kopi tua ataupun yang tanaman lama, mayoritas itu motongnya mepet, termasuk ini saya tunjukkan. Ini juga. Ini yang terlihat-terlihat aja ya, nih. Ini kan mepet nih. Mepet juga nih. Ini kan dulunya ini sotekan masih baru, ya kan. Udah sotekannya masih baru, dulu potongnya mepet. Dan jika ada yang bertanya, wah katanya, coba dulu itu setelah dipotong itu harus rajin perangsang daun, harus rajin pupuk, ataupun pelek wadus, dedek itulah ya, itu sudah saya lakukan. Pokoknya apa yang ada dalam pikiran Anda, aturan dibeginikan, aturan dibegitukan, itu sudah saya lakukan. Pertama, saya sudah perangsang daun itu tetap begitu itulah. Kedua, sudah saya pakai dedak, tetap aja saya sudah pakai wedus, urin kambing, dan semua itu sudah saya lakukan. Namun tetap aja bukannya tambah baik, tetapi kematian terus menggerogoti batang kopi yang motongnya pakai gergaji terlalu mepet tersebut ya. Di sini saya lebih dominan memberitakan atau menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh petani kopi, itu lebih dominan. Karena kalau untuk cara kopi lebat, banyak channel lain yang membahas. Kalau untuk membahas kopi lebat, Anda bisa lihat di channel lain. Karena saya ini membahasnya itu lebih dominan, lebih vokal ke kesalahan para pengelola kebun kopi. Termasuk kopi yang ini nih, udah baru mending, cuma satu yang bisa memulihkan keadaan, cuma satu. Itu menurut pengalaman saya. Dari kerusakan, dari kesalahan orang yang memakai gergaji waktu motong kopi, waktu terlalu mepet, itu cuma satu yang bisa mengatasinya. Andai kata keluar tunas jauh nih, andai kata keluar tunas jauh dari jangkauan, ini terlalu dekat jangkauan, modar terlalu dekat, ini kan jauh, sebenarnya ini jauh dari jangkauan ya kan, jauh nih, tetapi di sininya tuh, tetapi di sininya nih terlalu mepet banget ya kan. Jadi feel tuh dari sininya, ininya terlalu mepet ke sini, ininya modar, ininya pun ikut modar tuh. Tapi yang bisa mengatasinya cuma satu nih, nih. Tunas yang jauh dari kesalahan yang dilakukan oleh gergaji, jauh. Dia bisa tumbuh bagus, tapi doalah ya udah bagus nih, saya setek pun udah bagus tadinya, tetapi ya ini tuh kena ketimpa pohon, akhirnya ya udah tuh, dari awal lagi. Ini parah, ini parah. Inilah unek-unek saya yang dari dulu ingin selalu saya sampaikan mengenai kesalahpatalan tentang mengurus kebun kopi. Kalau ini sudah enggak lagi. Terima kasih bagi yang telah menyimak sampai selesai, dan saya doakan semoga Anda menjadi petani yang cerdas, petani yang sukses, dan petani yang mampu mengendalikan kebun kopi dari yang kering menjadi subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.